Ini awalnya juga kita itu punya apa namanya, itu namanya Gerak Indonesia. Jadi ini yang sekarang meliput jadi Seknas. Yang mengenai jumlah relawan kita ya ribuan nanti yang akan kita kenal sama Pak Iwan. Nah, dari ketiga calon ini kenapa sih memutuskan untuk mendukung Prabowo Gibran? Pertama gini ya. Pertama memang ini dari hasil dari komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi ini adalah pertama kita tegak lurus Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting juga bahwa kita mencermati hasil survei. Hasil survei itu sekarang sudah di angka 46 sampai 48%. Bahkan beberapa lembaga itu sudah ada yang di atas 50%. Jadi kita ingin memastikan itu untuk satu putaran saja gitu. Makanya kita ikut bersama-sama berjuang dengan optimal, dengan maksimal, dengan apa yang kita punya, dengan jaringan yang kita punya. Karena kalau satu putaran saja, pertama anggaran itu akan hemat hampir 100 triliun. Lebih baik itu digunakan buat melanjutkan tol Sumatera. Yang kedua, energi pilpres ini kan kita tahu sendiri, kontok-kontokannya ini udahlah selesai 14 Februari kita selesai kalau udah satu putaran. Itu sih dasarnya. Tadi seperti disinggung juga ada beberapa anggota yang terafiliasi awalnya dengan partai-partai pendukung paslon lain. Iya. Bisa dijelaskan? Iya, di Seknas ini banyak. Jadi tokoh-tokoh yang awalnya independen sekarang bergabung di sini, individu-individu termasuk kader-kader partai lain. Cuma saya nggak bisa sebutkan karena itu terkait dengan ininya mereka. Cuma saya sendiri adalah caleg DPR RI P3. Tapi saya di sini bukan berdiri sebagai kader P3. Saya berdiri sebagai Wakil Ketua Umum Gerakan Transformasi Indonesia dan Ketua Umum UNIP 17 yang berhimpun di Seknas. Dan juga ada tadi abang kita juga dari Hanura. Dan beliau juga bilang beliau bukan sebagai kader Hanura. Jadi artinya pendukungan ini, pemilihan terhadap Prabowo Gibran ini berarti emang murni pemikiran sendiri lah. Mungkin bukan... ini ya, kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu, tapi yang bagi saya sendiri sebagai kader partai, saya memilih mendukung Prabowo Gibran untuk membantu menyelamatkan partai saya. Gimana teknisnya, itu saya yang tahu. Gimana teknisnya, apapun saya nggak bisa buka. Tapi saya yakinkan dengan mendukung ini, saya membantu menyelamatkan partai saya, menurut saya. Apa abang nggak khawatir nanti ada akalisasi oleh partai? Ya, semua kan ada risikonya lah. Tapi saya rasa, saya bukan pengurus. Saya hanya kader dan kebetulan caleg dari DPR RI. Kalaupun mau disanksi, ya saya terima. Itu konsekuensi. Pak Ketum tadi bisa disebutkan yang 40 titik itu secara rincinya di mana? Seluruh ibu kota provinsi di Sumatera. Mulai dari Karena kita punya semua, jaringan kita mencakup itu semua. Itu kira-kira kapan akan dilakukan? Insya Allah mulai dari tanggal 22 kita gerak, tapi kita ingin memastikan dulu ini kapan deklarasi besarnya. Ini lagi rapat-rapat, tapi antara tanggal 22 atau tanggal 25 itu kita di Medan. Jadi seiringan dengan kampanye apa? Kemungkinan begitu, menyesuaikan dengan jadwalnya Pak Prabowo atau Mas Gibran. Kita juga deklarasi. Dan selain deklarasi itu kita juga ngadain pasar murah. Jadi kita deklarasi 2.000-3.000 orang, jadi ada pasar murahnya juga. Dari UMKM. Dari UMKM.